Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sudah agak lama nih kita nggak halo-halo di video ini. Kali ini saya ditemani dengan rekan saya, Mbak Ida. Kita akan bicara, bahas lagi mengenai Kepres 17 tahun 2022 yang bikin heboh. Saya tadinya enteng-enteng aja, paling setelah dibaca detail, waduh, ini sih serius ini. Iya. Serius. Serius yang pertama adalah, wah ini dengan bahasa lain meminta maaf bahwa G30 PKI itu yang salah bukan PKI-nya. Iya. Yang salah yang menumpas. Jadi lembaga yang salah ya Orde Baru. Ya. Pak Harto. Pelaksananya TNI dan umat Islam. Wah hebat. Tersirat. Tuh. Pemutarbalikan fakta. Pemutarbalikan fakta. Sudah ciri-ciri dari PKI Gaya Baru. Kira-kira begitu. Ini yang kecil-kecil tapi bikin geli. Kali ini kok Pak Jokowi tidak pakai titel ya? Ada apa? Tidak pakai titel. Dokter Andesnya hilang, insinyurnya hilang, Hah? sehingga orang, wah ini jangan kan diributin dengan ijazah palsunya, jadi ini nggak pakai titel supaya nggak berisik. Biar nggak berisik. Biar nggak berisik ya. Nggak tahu nih, komentar Anda barangkali. Malah kalau menurut saya gini loh, sebelum waktu menjabat sebagai gubernur beliau menggunakan Dokter Andes. Wih gila. Begitu menjadi presiden berganti menjadi insinyur. Insinyur. Nah, ketika sekarang ditiadakan, apakah itu pengakuan secara tidak Bukan pengakuan. Kalau pengakuan sih baik benar. pengakuan diri gitu loh dalam Iya hati. bisa. Udah nggak berani lagi karena diributin dia, itu karena terlalu ribet, aja. kan. Daripada ribut, Gak ya ribut, sudah gue nggak pakai dah. Gitu. Gitu. Nanti ada alasannya. Kalau ada alasannya kita, lah kemarin-kemarin lu pakai. Kenapa sekarang kagak? Kalau misalnya seperti ini harusnya, kalau misalnya ini kesalahannya tidak disengaja menggunakan titel atau tidak, ini kan melalui setiap surat kan ada redaksi. Oh iya. Pasti iya. harus ada koreksi. Ketika ada kesalahan harusnya dikoreksi. Nah, apakah ini kesengajaan atau tidak? Nah, itu kan pertanyaannya. Tapi bukan kebetulan lah. Memang nggak dipasang aja daripada mendingan kan gitu. Daripada apa? Daripada lagi ribut ijazah palsu, mendingan gua nggak cantumin dah. Kira-kira gitu. Prof, saya mau tanya, dengan yang tadi kita bicarakan tentang Kepres nomor 17 tahun 2023, yang katanya pemutarbalikan fakta kalau menurut kita 17 2022. 2022 ya. Iya. Nah, ini kan ada indikasinya apa? Terus bagaimana dengan korban yang benar-benar dari TNI, dari umat Islam yang berhasil dibantai dan berhasil di bla 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 bla. Apakah tidak ada kompensasi sementara mereka mendapatkan kompensasi 4 generasi? Iya kalau ditanya begitu, oh ada kan termasuk, gak gitu. Tapi udahlah, daripada berdebat kita nangkep aja kan gini. Kalau sudah komunikasi, orang ngirim pesen, itu kan ada dua, yang tersurat dan yang tersirat. Iya. Yang tersuratnya itu, wah begini-gini. Yang pesan sesungguhnya itu yang tersirat. Yang tersurat belum, semua dapat ini. Yang tersiratnya, ini hanya untuk G30 PKI. Yang lain tuh basa-basi lah, daerah ini di Aceh, pokoknya gitu basa-basi. 4 generasi, gile. Terus anak-anaknya minimal. Anak atau keluarga dari 7 pahlawan revolusi, paling enggak 6. Karena Pierre Tendean itu kan belum berkeluarga ya. Tapi kalau nggak belum berkeluarga, gimana orang tuanya ini segala macam. Sekarang anak-anaknya di 7, 6 dari korban itu nggak masuk tuh. Nanti alasannya apa? Wah itu kan intern Angkatan Darat. Intern dari mana? Cakrawirawa itu di bawah kendali perintah langsung presiden. Dia tidak di bawah KSAD, tidak di bawah Panglima TNI dan lain sebagainya. Jadi nggak ada urusan. Berarti ini artinya cuma sebelah pihak dong ya? Oh iya, ini kan pemutarbalikan fakta. Penghilangan sejarah pula. Oh iya, biasalah. Penghilangan sejarah kan sudah bagian dari strategi mereka. Kenapa film G30 stop? Kenapa sejarah PKI, pemberontakan PKI 48 nggak diomongin lagi? Kenapa saya lagi ngomong ikut seminar beberapa tahun lalu
mengenai waktu saya mulai sebut, saya mewakili UI, alumni, waktu saya sebut PKI tahun 48, wah bejo untung teriak-teriak, sampai dibikin ribut, sampai dibubarin. Kenapa? Ada apa? Ini kan mengulang. Mengulang itu nyoba terus. Kalau boleh disimpulkan, menarik simpulan ya. Sampai saat ini yang terjadi dengan apa? Dengan kondisi sekarang, perpolitikan, apa rakyat, apa pokoknya segala macam ini. Apakah ini sepertinya ada banyak yang bicara kalau saat ini adalah sama pengulangan dari tahun 1965? Saya mengatakan yes, cuman bungkusnya beda. Sejarah berulang dengan pelaku yang berbeda. Pelaku berbeda, bungkus berbeda, isinya sama. Jadi isinya apa? Jadi dari sekarang apa yang mau kejar? Ini proses menuju ke G30S Jilid 2. Pelakunya kita sebut PKI, tapi yang gaya baru. Kenapa gaya baru? Karena kalau PKI zaman, jadi dia bilang, waktu masuk Presiden Pak Jom, mana PKI? Tunjukkan pada saya. Gila, itu Ripka Ciptaning ngomong PKI gaya baru kok tunjukkan pada saya. Dia nyelem kok. Kalau zaman dulu saya PKI ini nyelem. Nah, ciri-cirinya apa? Kenapa LBP komentarkan modal saya medsos nih? Dikoreksi berkali-kali saya ngomong. Ada anak-anak muda yang pakai kaos adalah lambang Palu Arit. Wah, itu dibelain. Itu mode. Kok ngebelain ya? Saya dapat sumber ternyata omnya lari ke Australia waktu G30S kalah, terlibat apa nggak tahu, gitulah. Apakah pembohongan yang selalu dilakukan berulang-ulang merupakan ciri dari PKI Gaya Baru? Iya, PKI kan ciri-cirinya berbohong, fitnah, putar balik fakta, pura-pura ini, pura-pura, udah ciri-cirinya, tinggal lihat aja. Nah yang menarik kan, menurut Ripka Ciptaning, ya. Dia Jokowi tidak akan anggap saya karena ibunya Gerwani yang ngomong Ripka Ciptaning loh. Beliau sendiri. Ya, saya di medsos. Kok nggak ditangkap? Kalau memang dia bukan PKI. Jadi ya kembali sekarang tadinya saya berpendapat beliau ini nggak sadar dikendalikan, tapi kayaknya kok beliau memang bagian dari mereka. Nah yang kesian sekarang apa? Saya bilang kesian tanda petik ya. Kapolri jadi kembali tukang bukan cuma cuci piring. Kalau rumah bukan cuma bebenah tapi merekonstruksi rumah. Karena kilometer 50 itu yang mesti bebenah, yang mesti rekonstruksi Kapolri. Sambo, Kapolri yang kebagian. Betul. Yang main siapa? Nggak usah saya sebut lah, mantan Kapolri zaman dulu yang bikin Sambo siapa. Sekarang apa posisinya? Dan satu lagi, yang tanggung jawab siapa? Kapolri di bawah presiden. Siapa presidennya? Jokowi. Apalagi? KSP di bawah siapa? Di bawah presiden. Buzzer di bawah siapa? KSP. Termasuk Jadi, KPK? Ada di bawah. KPK katanya di bawah presiden juga. Bawah presiden Jadi juga. udahlah Apalagi sekarang ya. ada penambahan jabatan ya, masa jabatan ya. KPK. Yang tadinya Atur. 3 tahun. Jadi kalau orang bilang kau atur aja lah. Gampang kau atur aja lah. Sekalipun apapun kau atur aja lah. Udahlah. Mau-mau saya. Ya suka-suka kau lah kan gitulah. Tuh. Jadi mau ngomong apa kita? Jadi kalau ini saya pas baca kaget saya. Nah saya nggak tahu, saya bukan kompetensi saya bicara aspek legalnya. Pertanyaan, apa boleh presiden ikut campur? Ini harus masuk dikompensasi pemerintah, APBN, Pemda, hebat amat loh. Ini negara apa? Gitu Nggak loh. jelas Kenapa itu. Presiden sampai mengatur sedemikian rupa Nggak sampai ke jelas. hal yang kecil? Sekarang orang yang ekonomi ambruk kok nggak diatur sampai begitu. Jadi dia bilang nggak ngerti, rada susah, dibilang ngerti, rada susah nih. Jadi pertanyaannya bikinan rame-rame, nih ada yang ngendaliin, siapa yang ngendaliin. Tapi apapun, kembali yang depan hidung yang jelas orang masih ingat. Kilometer 50 beresin dulu lah, jangan ngomong yang macam-macam. Kilometer 50. Ngomong PKI lagi 65, lu di mana? Gua ikut. Tahu nggak apa yang dilakukan PKI? Pakai karnaval, baris lah itu, segala macam. Tembok-tembok digambar-gambarin, Palu Arit. Gua ngalamin. Udahlah, berhentilah. Ini Kepres adalah gambaran PKI Gaya Baru sudah lebih berani tampil. Berarti tanpa tendeng aling-aling, tanpa diumpet-umpetin lagi, mereka sudah Iya, terbuka. sudah mulai berani. Sekarang saya lihat di medsos. Wah, pakai baju hitam.
logo, bukan logo, lambang merah putihnya gede. Kan PKI begitu, merah putihnya, wah Pancasila gini. Saya paling NKRI, saya paling Pancasila. Oh ya, Pancasila, NKRI gini. Taunya Pancasila mau dirubah. Dari 5 sila menjadi Trisila Eka Sila, itulah PKI. BPIP, Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa dirubah menjadi ideologi. Terus Pancasila 18 Agustus dirubah jadi 1 Juni. Gue sih demen aja ikut liburnya, urusan apa ya Pancasila 1 Juni ya? Orang disahkannya 18 Juni, 18 Agustus. Besok 1 Juni ya? Iya, libur kan besok. Hari Pancasila, jadi gue bingung hari Pancasila yang mana Pancasila? Suka-suka aja. Karena Bung Karno yang diputuskan diakui termasuk Bung Karno kan 18 Agustus. Kok dibikin 1 Juni? Buat gue suka-suka kau lah. Cuman satu, tolong catat ya. Rejim ini bakal dicatat dalam sejarah. Rejim yang paling kacau balau yang ada sekarang, kenapa dikendalikan atau bermain sama PKI gaya baru? Mereka nggak muncul. Dan mereka sudah memasuki semua lini. Tidak banyak lini dimasuki. Dan orang yang tampil itu bukan PKI, termasuk Pangdam yang nurunin baliho itu kan bukan PKI, dipakai aja PKI supaya diangkat, didukung jadi panglima. Jadi kan gua bilang murah amat sih. Tentang Kepres nomor 17 2022 ini tidak banyak rakyat yang tahu ya. Tahu, tapi nggak baca isi. Saya pun nggak baca. Iya, setelah dikasih tidak paham. Mungkin kalau misalnya rakyat sudah tahu, sudah paham dan sudah jelas apa konektivitasnya, konsekuensinya, mungkin mereka akan menolak dengan keras Kepres yang sudah diterbitkan ini. Bisa tidak? Harusnya. Rakyat menolak Kepres harusnya. Tapi dikibulin dan masih baiknya kena sibuk membahas akibat. Ini kan main PKI gaya baru nih. Mainan PKI gaya baru, tapi ini udah tampil. Gue minta ampun kayak gitulah. Tapi akibat yang lain yang kecil-kecil yang orang nggak menyadari diganggu itu adalah oligarki, demokrasi. Itu yang diributin, kita nggak fokus sehingga ini lolos karena sibuk ngurusin akibat. Ngomongin wah oligarki, demokrasi, ada lagi kelompok-kelompok udahlah ya, saya tahu kelompok apa. Kembali ke Undang-Undang 45, mukanya dia lagi. Itu orang bayaran tuh. Ya, saya tuduh orang bayaran. Oke. Tumben lu muncul sekarang ngomonginnya begitu. Dulu kemana? Berani dulu nggak muncul, ngomong lu PKI. Baru nggak setuju nggak? Nggak akan lu berani ngomong. Kenapa? Jawabannya simpel. Karena sesuai arahan kakak pembina. Dibayar. Udah gampang lah. Oke. Gitu kira-kira. Jadi mau apa kita dan ini? Kita ribut, kasih tahu masyarakat. Kita akan berusaha untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi publik, mengedukasi teman-teman, terutama yang memang terkait dengan itu, yang menjadi korban dan yang sama sekali tidak tahu. Dan boleh saya kemukakan sekarang, kalau nanti pada tanggal 7, ya. Nanti pada tanggal 7 Juni 2023, kami dari Aliansi Rakyat Menggugat Plus UI Watch akan berusaha mengadakan aksi untuk mengingatkan semua rakyat bahwa PKI gaya baru sedang bermain terus. Dan kami menolak Kepres nomor 17 tahun 2022. Ya, dan turunannya itu. Dan turunannya. Oke. Sebab abis ini duit kewarganegaraan. Ya. Umumkan sama duit kewarganegaraan pesen tersiratnya RRC dan orang-orang RRC itu punya warga negara RRC sama Indonesia. Itu tersiratnya. Terus apalagi? Nah ini kan gampang nih. Duit kendaraan nanti lubang buaya ditutup. Sudah terindikasi. Ya, ada indikasi. Kalau tidak ditutup, isinya dirubah. Sudah dirubah. Nah, sudah dirubah kan? Sedikit-sedikit. Nah, iya kayak begitulah. Mau ngerubah sejarah sehingga nanti yang namanya Sokol 7 pahlawan revolusi itu dilupain, diam-diam nanti bilang udah nggak ada lagi. Terus yang di Jogja Kolonel Katamso sama selesai itu. Kalau menurut pendengaran saya ya, saya termasuk pelajaran di sekolah juga tentang G30 SPKI sudah sedikit diblur. Iya sudah dihilangkan. Kan kata yang mulia Menteri PDNK-nya dengan kampus merdeka menghilangkan sejarah. Gua suka bilang lu ngomong sama gua deh. Lu ngomong sama gua. Hah?
Lu juga bukan akademisi. Gue juga praktisi, lu praktis, mari kita ngomong. Yang babak kampus merdeka dah. Lu pernah ngajar nggak? Gue jelek-jelek pernah ngajar. Jadi dosen. Lu pernah ngajar nggak? Ngomong kampus merdeka. Tahu nggak kampus? Itu kampus perjuangan, bukan kampus merdeka. Jangan ngarang-ngarang deh lo. Untuk ngerubah ini, ngerubah itu. Waduh, yang merdeka, nggak ada yang merdeka. Kampus tuh lembaga institusi ilmiah pendidikan yang harusnya wajib mendidik, bukan membebaskan merdeka. Lu nggak jelas nih. Pokoknya dibikin lupa aja. Kampus merdeka supaya orang lupa. UI kampus perjuangan. Itu ada putusan rektornya. Udah dirubah lah ini. Prof. Menurut Prof sendiri, nasib Indonesia ke depan, Prof? Ya tergantung kita. Kalau lu diam aja, Pancasila dirubah jadi ideologi, maka dibentuk BPIP. Saya udah ngomong 2 kali, Bung, Pancasila itu bukan ideologi. Nanti itu jadi sentral komite di partai, kayak Partai Komunis Cina tuh ada sentral komite. Dirubah, diam. Kemudian ada upaya diam-diam Pancasila jadi Trisila, Kasila, 8 Agustus diganti 1 Juni. Katanya Pancasila, katanya paling Pancasila, tapi Pancasila malah dikurangin. PKI begitu, kalau masih belum kuat di awal ngomong begitu, nuduh orang. Tapi kalau udah kuat dia robah. Antara pernyataan dan kenyataan berbeda. Oh iya, kalau nggak bukan PKI. Tujuan menghalalkan cara. Sudah pahamlah saya, paham. Fitnah nomor 1. Terus yang pakai hitam-hitam surat di video. Wah, ini ngelapor Pak Joko. Udah berani muncul. Tunggu aja waktunya. Jadi ada pesan untuk rakyat, untuk pemirsa dan teman-teman yang di luar sana, Prof? Ya. Anda punya pilihan. Anda nunggu meledak, Anda kena baru bereaksi, atau Anda mau antisipasi. Berapa banyak TKA Cina yang sudah masuk, yang minimal 60% itu tentara Cina. Senjata sudah masuk. Sekarang lagi. Dulu aja bisa masukin yang di lubang buaya, Cung itu udah masuk. Dulu diketatin. Sekarang bukan diketat, difasilitasi. Itu senjata udah masuk. Kan jangan baca di Morowali itu. Iya. Bikin di hutan ini, kalau bukan tentara apa? Iya, betul. Dia diemin aja. So investasi Cina. Udahlah LBP, tolong paham lah ya. Saya ngomong langsung berkali-kali. Anda mau tanya ketemu. Jangan sampai investasi menjadi invasi ya. Ya, judulnya bajunya investasi, isinya invasi. Beda dikit, investasi sama invasi. Betul. Jadi gampang lah utang. Wah, ini rame kan, ternyata membangun jalan tol bukan duit pemerintah. Nah, dan kemarin ramai juga jadi, ada jalan tol yang dijual. Iya, coba karena yang bangun bukan, waduh udahlah kacau lah. Dekom. Wah, ada juga dekom. Yang bilang kalau hutang negara sekian triliun, padahal sekian puluh triliun. Waduh, udah berbohong itu, di cover dengan pengelabuan ya, Prof? Bukan penipuan, penipuan secara terang-terangan dengan keyakinan kalau tiap hari bohong maka orang anggap lu nggak bohong lagi. Silakan, lu pakai itu ilmu post-truth lo. Post-truth. Ya. Post-truth. Belajar jangan nanggung, sok ngembangin. Gue belajar gituan juga. Aduh. Itu the mindset lu dimainin tuh, lu bodoh aja ikut. Jadi terserah nih kita mau telan bulat-bulat, saya bilang nggak benar nih, harus diingat. Kita tetap akan mengedukasi ini ke teman-teman, ke teman aktivis, ke rakyat dan ke publik. Ya, satu lagi buat keluarga minimal 7 pahlawan revolusi Anda akan dianggap gone with the wind, hilang begitu saja, apalagi yang di daerah. Ya, kasihan yang di daerah. Kolonel yang dibunuh. Betul. Belum lagi itu yang di Jogja ya, belum lagi yang daerah segala macam. Belum itu. lagi ulama-ulama dan gitu. Belum yang sebelum September tahun 65, Kiai digorok di ini itu gone with the wind. Oh itu bukan korban, itu ini. Udah kalau udahlah, ini udah PKI lah ngomong. Berani bikin partai udah segala macam. Jadi udah paham lah kita. Jadi makin lama makin jelas. Silakan. Anda nggak percaya, Anda nunggu. G30 jilid 2 dalam proses. Kita nunggu aja meledaknya. Nanti silakan lihat apa yang terjadi. Aduh kuat ya. Ini kali to be or not to be. Kalau lo lewat, lo bisa kuasain Republik.
Tapi kalau enggak, dan kita akan bikin lo nggak lewat, lu disikat abis dan tidak akan pernah muncul lagi. Nasib rakyat ada di tangan rakyat. Ya. Seberapa keras kita berjuang, disitulah Kita, keberhasilan betul. rakyat. Betul. Dan jangan diem aja lah, jangan pura-pura kita nggak ada apa. Lu nunggu kebentur, tunggu kebentur. Tapi kami berkewajiban, UI Watch berkewajiban mengingatkan, memberitahukan untuk mempersiapkan langkah antisipasi bahwa PKI Gaya Baru sudah makin berani muncul, artinya dia sudah mendapat dukungannya lebih kuat. Jangan nanya lagi, mana PKI-nya, mana PKI-nya. Berhentilah akal-akalan. Ketemu gue jelasin. Ada kata-kata gini kan, Prof. Orang cerdas itu kalah sama orang licik. Betul tidak? Orang cerdas kalah sama orang licik. Ya, dia cerdas kalau dia bego. Wah aja. Katanya kalau orang cerdas itu akan kalah dengan orang licik. Orang licik mereka kan. Iya, cerdasnya juga kurang cerdas. Kalau cerdas kalau nggak bisa baca dia licik sih lumayan. Cerdas saya bergaulnya sama orang licik. Lu percaya orang licik udah kerjain. Cerdasnya tanggung. Tanggung ya. Iya, cerdas sekolahan tuh. Kalau cerdasnya bukan cerdas sekolahan mah nggak akan dikerjain. Iya. Tanya aja lah, udahlah. Ya udah, PKI Gaya Baru ya PKI Gaya Baru. Semangat dan waspada bahwa ini adalah permainan dari PKI Gaya Baru. Minimal UI Watch Plus termasuk ARM kita tidak tinggal diam. Ya. Kita mengedukasi publik, memberitahu publik hati-hati. G30S Jilid 2 makin cepat jalannya, makin berani tampil, bukti nyata berupa Kepres 17 tahun 2022 didukung dengan Kepres tahun 23 Inpres yang isinya nggak jelas. Gua nggak ngomong aspek legalnya. Kata orang hukum sih kacau balos, dan istilahnya kayak orang Belanda bilang dia bikin Kepres Inpres suka-suka kau lah. Komnas HAM lupain aja lah. Ngerti nggak konsep HAM berdasarkan Pancasila dan konsep HAM yang bukan Pancasila? Mereka pakai konsep HAM yang bukan Pancasila. Terus terang aja. Pengen tahu bedanya? Kita ketemu ngobrol. Gue jelasin. Ngomong HAM, ngomong apa. Lo ngerti nggak HAM Pancasila kayak apa? HAM itu bukan yang konsep yang dipakai, bukan basisnya Pancasila. Itu HAM-nya orang Barat. Iya, Komnas HAM. Kok dipakai? Udah gitu, Komnas HAM yang lalu kasus Sambo terima kasus kilometer 50, terima duit, terima apa, amplop. Pantas lagi kasus Sambo lo. Untung udah diganti loh. Terima duit bagaimana? Itu aja sih. Jangan pernah berhenti mengingatkan masyarakat. Tidak akan pernah berhenti berjuang, tidak akan pernah berhenti untuk mengedukasi, dan tetap kedaulatan bangsa dan rakyat harus ada di tangan rakyat. Anda punya dua pilihan, nunggu kebentur baru bereaksi, atau antisipasi sebelum mereka bikin G30S Jilid 2. Siap. Anda yang memutuskan, kita bergerak terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.